Selamat malam suster dan saudari-saudara yang terkasih. Hari ini 2 November kita mengenang arwah semua orang beriman. Foto-foto yang ingin Anda doakan sudah ditaruh di depan altar. Termasuk ada 2 Romo yang pernah berkarya di sini. Ada Romo Pole dan Romo Petrus Gunawan Cahya. Tadi siang juga saya sempat ke kuburan di Sela Pajang, kuburan Romo Petrus Gunawan Cahya. Sekaligus juga romo-romo lain yang dikubur di sana. Saya ditemani oleh ibu rumah tangga pastoran, trio adek. Ya, berdoa sejenak di sana. Ternyata saya juga baru tahu tadi pukul 2 siang di sana itu sudah disiapkan tenda dan bangku, akan ada misa konselebrasi. Karena kuburan di sana itu kan 1 imam diosesan, 2 suster Ursulin, 3 umat umum, khususnya paroki Santa Maria Tangerang. Jadi cukup banyak yang akan bisa disediakan tenda dan bangku. Cuma saya nggak ikut misa karena saya malam ini misa di sini bersama umat Ciputat. Saya tuh tadi cuman bayangin, aduh ini romo-romo yang saya kenal semua nih udah dikubur di sini. Ada kenangan. Tapi besok gantian saya yang ada di situ, betul? Saya nggak tahu Anda nengok saya apa enggak, saya juga nggak tahu. Kenapa kita berdoa untuk arwah? Ya walaupun teman-teman kita dari gereja sebelah itu nggak mendoakan arwah, tapi dia selalu misa penghiburan untuk yang hidup. Sebenarnya ada juga dasarnya dalam kitab suci. Cuma kebetulan kitab suci ini tidak ada dalam kitab suci mereka, karena ini ada di Deuterokanonika, yakni kitab kedua Makabe bab 12 ayat 44. Jadi nanti kalau ditanya bisa jawab ya, dasar kitab sucinya ada di mana? Ya, khususnya kitab 2 Makabe bab 12 ayat 44. Itu dikatakan gini, sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Itu berarti harus dibacanya dengan kalimat yang positif. Sebab karena kita menaruh harapan akan kebangkitan orang mati, maka kita berdoa untuk orang. Pertanyaan sederhananya gini, hidup di dunia ini sementara nggak? Ya. Okay. Akan ada hidup setelah hidup di dunia ini? Namanya kehidupan kekal. Berarti kita punya harapan setelah hidup di dunia ini kita mati akan ada kehidupan kekal. Berarti aku percaya akan kebangkitan badan, kehidupan kekal. Itu kan udah dikredokan ya, amin. Nah, karena harapan itu ada, maka tidak sia-sia kita mendoakan arwah orang beriman. Maka di dalam tradisi Katolik, tentu ini diangkat dari tradisi budaya ya, kita mendoakan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 1000 hari. Sebenarnya sampai 1000 hari atau 3 tahun cukup. Setelah itu setiap tanggal 2 November kita berdoa bersama gereja mengenang arwah semua orang beriman. Jadi nanti jangan ada yang minta, Romo misa arwah untuk orang tua saya, peringatan berapa? Peringatan 16 tahun meninggal. Nggak usah, cukup tiap 2 November aja. Jadi peringatannya sampai berapa? 3 tahun atau 1000 hari. Setelah itu setiap 2 November berdoa bersama dengan umat beriman lain.
Itu dasarnya ya. Lalu sekarang filosofinya. Filosofinya adalah kita semua, Anda dan saya, itu ada sebuah kepastian bahwa akan mati. Betul tidak? Jadi kalau Anda bercita-cita jadi presiden atau wakil presiden belum tentu jadi loh. Tapi kalau bercita-cita jadi arwah, terima kasih. Jadi ini adalah harga pasti ya. Coba Anda boleh sebentar aja nengok kiri, kanan, depan, belakang. Sebentar. Anda boleh nengok ke saya juga. Semua yang Anda tengok itu adalah calon arwah. Betul? Suka tidak suka, ini harga pasti. Ya. Anda mau makeover apa kek, mau dandan kayak apa kek, mau dipakai emas berapa kilo, tetap aja calon. Saya kemarin hari apa tuh ngasih pengurapan atau perminyakan di rumah sakit Pertamina yang sakit warga lingkungan Mikael. Terus penuh tuh di rumah sakit Pertamina. Pagi-pagi akhirnya parkirnya dapat di belakang, jejer sama mobil jenazah. Jadi di belakang yang dekat jenazah-jenazah. Terus ya kesempatan itu saya pakai buat ngevlog. Di belakang saya ada mobil jenazah. Sebelum saya menuju ke sini di jalanan saya banyak melihat orang pakai mobil aneka merek. Bahkan tidak sedikit yang menggunakan mobil mewah yang mahal harganya. Jangan sombong, sebab Anda akan memakai mobil terakhir adalah mobil. Betul tidak? Terima kasih. Anda mau kayak apa kek? Mobil yang sekarang Anda pakai mahal kayak apa, tetap aja terakhir Anda menggunakan mobil. Terima kasih. Ini harga pasti, ya. Jadi jangan sombong lah. Kita semua akan sampai kepada sebuah peristiwa yang namanya kematian. Hari ini Anda nengok ke depan altar, ada foto-foto. Suatu hari foto Anda di sini, betul lah? Saya kebetulan punya banyak kesempatan untuk misa arwah. Itu kalau saya masih di rumah duka ya, akan tutup peti gitu, jenazahnya masih ada di dalam peti itu, saya perciki, saya wiruki gitu. Yang ada di pikiran saya, hari ini dia, besok saya. Maka usul saya, wahai umatku, sering-seringlah datang ke peristiwa kematian. Entah itu di rumah duka, entah itu di kuburan, entah itu di krematorium, entah itu peringatan arwah. Datanglah, ben eling, biar ingat hari ini kita mendoakan dia, besok gantian kita yang didoakan. Sebab kalau Anda nggak pernah datang ke peristiwa kematian, saya takutnya Anda lupa, seolah-olah hidup itu masih 1000 tahun lagi. Akhirnya apa? Asik menikmati hidup tapi kurang berjaga-jaga. Halo? Sebab ada yang halo juga ya. Saya banyak, tadi di perjalanan saya juga cerita nih sama ibu-ibu, besok kalau kita di dalam kubur itu gimana ya, HP-nya kita masukin ke situ nggak ya, terus ada sinyalnya nggak? Ini saya udah 3 hari di sini nih. Nah, saya ingin mengatakan, karena kematian itu filosofinya pasti sekaligus tidak pasti. Di mana letak tidak pastinya? Kita nggak pernah tahu kapan kita akan mati. Maaf, di sini siapa yang paling tua? Belum tentu Anda duluan. Survei membuktikan urutan kematian ngacak. Betul nggak? Ada yang baru lahir udah meninggal, anak-anak meninggal, remaja, orang muda meninggal. Bahkan udah tua umur 93 tahun nggak bisa apa-apa. Romo tolong didoakin, kalau kita udah rela nggak pulang-pulang malah.
Jadi itu nggak pasti. Karena kematian itu pasti sekaligus nggak pasti, maka pesan kematian selalu satu dan sama, yaitu apa? Berjaga. Sekarang pertanyaannya, kapan kita berjaga-jaga? Wih, luar biasa loh. Saya senang kayaknya ini umat Ciputat udah siap semua. Sebab saya tanya kapan, mulai sekarang katanya. Kayaknya yang paling siap yang depan ini. Nggak apa-apa Bu, kita boleh mengatakan siap, tapi kalau Tuhan bilang belum, ya belum, betul nggak? Bahkan yang mengatakan nggak siap kalau Tuhan bilang sekarang saatnya, betul nggak? Saya dulu pernah mendoakan orang 4 kali keserempet mobil, nggak meninggal. Ya ada yang tangannya patah, ntar kakinya keseleo gitu, terus kepalanya kenapa gitu, tapi tetap aja nggak tahu robot. Malaikat saya kok ngasih kesempatan saya terus untuk hidup. Ya udah nggak apa-apa, memang belum saatnya. Tapi ini kemarin aja baru ketemu, masih bercanda, ketawanya aja masih inget, giginya kayak begitu. Udah pulang, betul nggak? Kita sering ngomong gini nggak? Ya ampun, orang kemarin aja masih ketemu, sekarang nggak ada. Sering kan kata-kata itu muncul kan? Ya. Ini kalau saya ngomong gini, Anda jangan lalu bilang orang kemarin aja habis ketemu di gereja misa peringatan arwah gitu loh. Halo. Jangan ketawa loh, itu bisa terjadi. Dan ini bukan pewartaan yang menakutkan, ini adalah pewartaan berjaga-jaga. Sebab kalau saya ngasih renungan tentang temanya ini, maaf, tema ini berlaku juga buat saya. Sebab saya juga pasti mati, tapi saya nggak pernah tahu kapan, maka saya pun wajib berjaga-jaga. Dan betul saya setuju Bu, mulai dari sekarang, nggak usah nunggu besok. Pertanyaan berikut, bagaimanakah kita berjaga-jaga? Menurut saya ada 3. Menurut saya, 1, punya kesempatan minta maaf. Udah pada minta maaf belum? Oke, sekarang latihan mendingan sama sebelahnya. Saya minta maaf ya, coba latihan. Yang di sebelah Anda belum tentu ketemu lagi loh, betul loh. Mendingan minta maaf dari sekarang. Yang kedua, memaafkan. Siapa yang malam hari ini duduk di tempat ini mengenang arwah semua orang beriman, tapi masih nyimpen sakit hati sama seseorang dan belum bisa memaafkan, ada nggak? Tolong jangan tunjuk jari. Saya ingin mengatakan Anda adalah orang paling rugi di seluruh dunia. Sementara orang yang menyakiti hati Anda sudah lama melupakannya, Anda masih ingat-ingat terus. Rugi nggak? Kejadian itu 2 tahun yang lalu, Rom. Tapi sampai sekarang sakitnya tuh masih terasa. Di mana sakitnya? Yang lebih parah lagi, waktu itu saya jadi pastor di Pejompongan. Menjelang Natal saya masih ingat. Ibu itu bilang, ibu itu juga waktu itu umurnya sekitar 70-an lebih lah. Romo, saya itu belum bisa memaafkan kakak saya karena waktu itu pembagian warisan itu kakak saya curang, nggak adil. Ya udah Bu, nanti kan ini menjelang Natal, ibu datanglah ke kakak ibu, lalu saling memaafkan, silaturahmi, Kristus hadir membawa keselamatan dan kedamaian. Tapi Romo, kakak saya itu udah meninggal 2 tahun yang lalu. Coba bayangkan, sampai kakaknya udah meninggal, itu masih nyimpen sakit. Ada yang di sini begitu? Terlalu. Udahlah, maafkan orang yang telah menyakiti hati kita, walaupun dia menyakitinya berkali-kali. Sebab harus berapa kali mengampuni? 70 kali 7 kali, yang artinya tak terbatas. Coba latihan, saya memaafkanmu. Ayo latihan sama sebelahnya. Bayangkan itu orang yang menyakiti hatimu. Sebab kalau kita nggak pernah latihan untuk minta maaf dan memaafkan, kita sulit untuk melakukan itu. Dan akhirnya apa? Jebakan, kita nggak pernah tahu waktunya kapan. Inilah kayak orang mau anak sekolah nih, Miss Dinar,
Ada ulangan mendadak nggak di sekolah? Ada kan? Nah, kira-kira kayak gitu. Kalau nggak siap, bisa nilainya jelek. Tapi kalau tiap hari berjaga-jaga dan siap, pasti nilainya bagus. Bentuk berjaga-jaga yang ketiga adalah setelah minta maaf dan memaafkan, berbuat baik. Hidup sampai hari ini kita masih diberi hidup, itu adalah kesempatan Tuhan. Jangan disia-siakan untuk tidak berbuat kebaikan. Jangan. Ayo, sebab ada kalimat begini, pada orang meninggal yang tertinggal hanya kebaikannya. Jangan sampai nih ya, Anda meninggal itu sampai MC-nya itu bingung untuk menyebutkan kebaikan Anda. Kita telah kehilangan bapak atau ibu ini. Sepanjang hidupnya dia pernah apa ya, saya juga nggak tahu. Semakin MC-nya itu lancar jaya menyebutkan kebaikan Anda, berarti memang Anda itu banyak berbuat baik sepanjang hidup Anda. Oke, sekarang mulai bayangin kira-kira MC-nya lancar atau enggak nyebutin kebaikan Anda. Halo. Lancar. Jangan sampai nih ya, sampai orang terdekat dengan Anda ditanya pesannya, apa yang menarik dari dia? Gimana Romo? Ada dia nggak ada dia sama aja Romo. Ini parah banget. Betul nggak? Sampai orang dekatnya aja ngomong begitu. Berarti kan kehadirannya itu seperti angin, datang dan pergi tanpa kesan. Padahal Mother Teresa bilang, kalau kita berada di sebuah tempat, berjumpa dengan siapapun, jangan sampai kita meninggalkan tempat dan orang itu tanpa kesan. Tentu harus kesan yang baik. Maka kita harus do atau melakukan sesuatu. Entah itu senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ya, intinya adalah jangan sampai nggak ada gunanya kita. Kalau ada dia tuh selalu senyum loh. Kalau ada dia tuh selalu bikin adem loh. Kata-katanya dikit tapi adem. Ada kata-katanya banyak tapi setajam silet. Itu ada loh. Bahkan ada sedikit tapi kompor. Itu ada juga loh. Senangnya manas-manasin gitu. Tapi kalau saya lihat wajah-wajah di sini kayaknya adem semua. Karena tadi sempat hujan kan. Ayo sampaikan kepada sebelah, banyaklah berbuat kebaikan. Ayo sampaikan. Sebab tentang hari dan saatnya kamu nggak tahu. Ayo sama-sama. Supaya kamu banyak dikenang. Kalau main organ pasti dikenang. Pasti. Karena di hari 30 cuma satu yang main organ gitu. Dirigen juga pasti dikenang. Gitu. Solis dikenang, jangan takut ya. Wisdinar dikenang. Nggak, intinya gini, harus bermanfaat hidup kita. Kalau hidup kita ada kita nggak ada kita sama aja, apa yang mau dikenang dari kita? Oke, kayaknya udah banyak yang dikenang ya. Wih, luar biasa lah. Udah siap berarti ya? Siap juga. Ada lagu dan lagu ini terkenal. Kalau Anda pernah nonton film fenomenal namanya Titanic, pernah ya? Anda jangan ingat waktu begini aja ya. Ingatnya bagian begitu doang. Ketika kapal Titanic itu miring dan hampir tenggelam, masih ingat itu? Terus ada orkestra di geladak kapal. Ya, lagunya tahu nggak apa? Na 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 na. Masih ingat itu? Masih. Itu lagu terkenal kalau peringatan arwah. Tuhan berikanlah istirahat. Itu bait pertama. Tahu nggak bait kedua apa? Anda juga nyanyi selancar ini. Kami menantikan saat itu. Anda waktu nyanyi itu sadar nggak? Anda sedang menantikan saat
saat itu, betul kan? Tapi kalau ditanya mau dipanggil cepet, lo tadi nyanyi buat siapa? Kalau ngocok arisan ya, gue duluan yang dapat ya. Kalau ngocok kematian, lo aja dulu. Halo? Kami menantikan saat itu, maut akan lenyap diganti hidup. Tapi kan untuk menjadi hidup, harapan akan kebangkitan harus mati dulu. Itu seperti 2 Makabe yang tadi kita kutip ayatnya. Jadi nggak apa-apa kita menyambut kematian itu dengan penuh kerinduan, dengan penuh penantian. Karena apa? Ya aku udah mempersiapkan kematian dengan lebih baik caranya. Aku udah minta maaf, aku udah memaafkan semua yang menyakiti hatiku, dan aku sudah berusaha berbuat kebaikan. Lagu itu menjadi lancar jaya. Dan kalau kau habis nyanyi itu, memang kita pulang dengan damai. Amin. Ada 3 kalimat, ini bagian akhir. Tapi habis saya ngomong, Anda ngomong lagi supaya bergema di pikiran dan hati. Hidup cuma sekali. Setelah itu mati. Maka harus berarti. Sekarang sampaikan sama sebelahnya, hidup lo cuma sekali. Setelah itu lo bakal mati. Maka lo hidup harus berarti. Kasih tahu. Hidup kita harus berarti, karena cuma sekali, nggak bakal terulang. Akhirnya mungkin pantun kecil ini menutup renungan kita. Kalau bagus bilang, ke Balai Budaya naik delpan, menonton pameran seni rupa. Semoga arwah umat beriman damai abadi di rumah Bapa. Amin.